Saya lahir di zaman Soeharto, tumbuh di zaman Habibie, berkembang di zaman Gus Dur, ngerti di zaman Megawati, dewasa di zaman SBY, dan akhirnya gila di zaman Jamaah yang berbahagia, ini merupakan sebuah sejarah ketika seorang Alfian Tanjung yang biasa tampil dengan meledak-ledak, tampil dengan aksentuasi yang sangat stressing. Maka pada hari ini saya mengajak buat kita untuk menghitung langkah, karena keadaan kita memang sering saya ulas di awal-awal tahun ini, Indonesia kita tidak sedang baik-baik saja. Maka dari itu saya mencoba mematuk diri untuk masuk pada peran-peran artikulasi dan peran-peran ke depan yang tentunya ini menjadi bagian daripada kesiapan kita untuk menghadapi dinamika sejarah. Kajian akhir zaman banyak disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, dan kajian-kajian tentang kajian keilmuan juga banyak dikembangkan, dan kita berharap semua menjadi sebuah puzzle, sebuah mosaik kemuliaan Islam. Karena suka ataupun tidak, keberadaan pasukan Cina di Laut Cina Selatan ini sebetulnya menjadi isyarat kuat kalau tidak cukup mampu berdiplomasi, tidak cukup mampu berkomunikasi secara politik internasional, maka hal-hal yang pernah dialami oleh negara-negara yang dianeksasi atau negara-negara yang mengalami pencaplokan seperti Uighur. Jadi kita tidak boleh memandang remeh keadaan ini, butuh pembicaraan yang tenang dan pembicaraan yang saling memahami bahwa masing-masing gerakan dakwah punya perhatian terhadap keumatan dalam fokus skala prioritas masing-masing. Kajian kita kali ini kita akan berbicara hidup bersama Islam. Karena kelihatannya kehidupan kita memang secara umum sudah jauh daripada apa yang telah dibimbingkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah dengan segala keterangan, contoh dan kelakuan beliau yang menjadi ibrah buat kita. Kita akan mengawali dulu tentang kehidupan manusia. Peradaban manusia sejak awal adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia, Adam alaihissalam. Sebetulnya kita sudah dibimbing oleh pedoman hidup yang bernama Al-Islam. Tetapi seiring waktu bahwa perjalanan itu berhadapan dengan pertumbuhan secara manusiawinya, secara psikologi perkembangan. Di sisi lain juga berhubungan dengan situasi alam dan kemudian berbagai pergolakan kebudayaan. Akhirnya kita sampai pada sebuah pengetahuan, Allah menurunkan sebuah pedoman yang sangat tuntas ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai memberikan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup dengan ajaran yang bernama Ad-Dinul Islam. Jadi kita mengawali dengan pemahaman bahwa dalam hidup manusia, dalam hidup alam semesta, dalam hidup kehidupan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini telah terjadi sebuah perjalanan yang sebetulnya sudah berdimensi Al-Islam. Nah kemudian pada tahun 571 secara hitungan yang sangat populer di kalangan kita mengetahui lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Kelahiran beliau itu merupakan sebuah titik perjalanan sejarah di mana manusia kemudian harus menyadari bahwa disitulah kita perlu mengerti bahwa hidup kita hari ini berangkat daripada pelajaran yang pernah beliau bawa atas amanah Allah. Penamaan ini menjadi menarik untuk kita pertanyakan. Karena kalau kita menengok dalam kajian agama-agama dan praktek keyakinan kehidupan manusia, sistem keyakinan manusia itu kebanyakan bermula daripada cara dia menyembah, sesembahannya, atau tempat agama atau keyakinan tersebut bersebar. Jadi Islam ini merupakan sebuah penamaan yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ini merupakan sebuah nama agama yang memang Allah berikan
tidak bernisbat kepada seseorang. Kita lihat misalnya Siddhartha Gautama, sang Buddha, jadi agama Buddha. Majusi adalah penyembah api. Yahudi, kaum Yudia, zaman Nabi Musa. Nazaret, Nasrani. Jadi sebagai catatan awal bahwa Islam ini bukan agama orang Arab. Islam ini bukan Muhammadisme. Islam ini adalah sistem ajaran yang memang dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang memang berada dari Jazirah Arabia, tetapi secara nilai dia menjadi sebuah ajaran yang dimiliki atau diyakini penuh oleh banyak orang secara luas. Maka ketika Allah mengingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh sekalian alam terhadap ajaran Islam ini merupakan sebuah keberadaan yang memang harus dipahami dulu sebagai sebuah aplikasi ketika Islam berkuasa. Nah, ini mungkin jadi catatan buat kita. Kadang-kadang kita kalau mau merotes apa-apa sekarang ini dibantah. Oh, nggak boleh begitu. Kita rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah sebuah bentuk wujud ketika Islam itu dipraktekkan dalam bentuk total. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat kita umat Islam mayoritas, tetapi menjadi umat yang tidak bisa menegaskan identitas kita? Kita punya banyak persoalan. Kalau kita tengok keluar saja di negeri-negeri lain dunia Islam yang ada, seperti sekarang yang ada di Angola misalnya. Di Angola itu sebuah negara di Afrika, 90% warganya Muslim. Tetapi pemerintahnya telah melakukan sebuah kebijakan yang mengerikan. Peraturan pemerintah Angola adalah melarang Islam, melarang masjid untuk dipergunakan sebagai apapun juga. Kalau situasi ini tidak coba kita pahami dengan baik, maka kita nanti akan sama-sama terkejut. Maka bagian kedua dari pembicaraan kita, sebelum nanti kita mungkin akan berkembang dengan pendalaman dalil-dalil dan keterangan-keterangan Rasulullah maupun firman-firman Allah yang bisa menjadi pegangan kita, maka kita perlu pahami dulu bahwa agama ini dinamakan Islam sebagai sebuah penamaan yang tidak akan pernah berakhir dengan kemauan kita. Berakhirnya berakhirnya sistem alam dan sistem kesemestaan yang akan Allah akhiri dengan hari kiamat. Lalu pertanyaan berikut adalah, bagaimana kita menjadi orang Islam hari ini? Pertanyaan yang sering dimunculkan, yang Islam itu negara yang di mana ya? Nah, maka kita akan mengatakan bahwa mempelajari Islam itu ada beberapa prinsip. Nanti kita akan bisa belajar dari guru-guru kita yang lain dalam kesempatan majelis yang lain, atau mungkin di sini bisa kita buka sedikit demi sedikit. Mempelajari Islam itu, yang pertama tentu berasal dari sumber aslinya. Nah, itu mungkin nanti akan ada pembicaraan dengan tema-tema seperti di masjid ini. Pagi-pagi tadi ada kajian tafsir. Yang kedua, pelajari Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak menyimpulkan tentang Islam dari kelakuan orang-orang penganut Islam. Karena kalau kelakuan itu aplikatif, subjektif. Kalau ajaran itu jelas. Misalnya apa? Riba. Ya, ini kan kita sekarang sama-sama tersenyum-senyum. Ngaji kemana-mana, naik motornya motor cicilan. Nah, menurut para ahli ilmu hukum itu perdebatan, itu riba apa tidak ya? Nah, ketika masuk pada bab riba, pahami bahwa riba itu kata Rasulullah sama dengan orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nah, praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam ini kalau kita mau lihat dalam skala yang cukup luas, ternyata memang harus kita akui. Baik karena memang tidak tahu, baik karena memang belum tahu, baik karena tidak mau tahu, atau malah merasa lebih hebat dari Allah. Ya. Contoh kecil misalnya, bukan contoh kecil dalam artian sepele. Saya pernah bertemu dengan teman saya dulu zaman SMA. Suatu hari ada seorang ibu dengan pakaian yang sangat seronok, dengan pakaian yang menurut saya kurang lazim lah saya berinteraksi dengan orang seperti itu. Dia panggil nama saya, Alfian, sini deh. Saya bilang, maaf ibu, siapa ya bu? Karena dia tidak berhijab, dia tidak menggunakan pakaian yang patut sebagai muslimah,
Dan saya ingat betul ketika dia kemudian mengenalkan dirinya, dia itu dulu teman-teman saya yang Islamnya sangat kuat. Dulu zaman-zaman saya mulai aktif dalam gerakan Islam tahun 82, 84. Dulu tempat-tempat begini ini belum bisa nih. Dulu lebih di prok lagi pakai triplek. Dan kalau ada pertemuan laki-laki dengan perempuan tuh nggak mau nengok sama sekali, ya, nggak mau nengok. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa ternyata ketika saya coba mengkonfirmasi ulang kepada dia, maaf ya Mbak, dia dengan siapa saya ya? Ah, kamu sombong, kamu nggak kenal ya sama aku ya? Terus akhirnya disebut nama, oh iya, teman saya. Bukan dulu Anda jilbabnya rapi? Iya, Alfian, suami saya nggak cocok, katanya nggak buat apa jadi orang munafik, mendingan hatinya. Nah ini dia kalau kita lihat dalam pengalaman saya mengajar di kampus, banyak sekali wanita-wanita mahasiswi-mahasiswi yang kalau diajak berbicara tentang bagaimana bersyar'i dalam konteks berbusana atau menutup aurat, wah Pak, yang penting hatinya, ya, belum ada hidayah. Nah, terminologi-terminologi yang menunjukkan ketidakfahaman tentang ajaran agama ini kalau kita lihat akan terus melenceng jauh. Maka akibatnya kita lihat dasar-dasar prinsip awal tentang Islam ini telah menjadi sangat, ya, misalnya, ya, jangan ngomong politik, jangan ikut demo. Kalau saya ingin mengajak buat semua jamaah yang di sini mungkin punya pandangan yang berbeda dengan yang saya sampaikan, kita harus pahami dulu bahwa memang keadaan kita hari ini tidak ideal sebagaimana ketika ada Rasulullah. Ini penting kita pahami, karena kalau kita tidak memahami dengan baik, kita akan menghitung langkah.